Hai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak-bapak paroki adalah sebagai kepala ataupun motor penggerak dan imam dalam keluarga. Harus bisa berperan sebagai garam dan juga terang, memberi rasa dan terang bagi sesama dan juga lingkungan. Kehidupan menggereja dimulai dari diri sendiri, dan tentunya bapak-bapak paroki harus yakin dalam menanamkan nilai kebaikan, bukan hanya sebatas kata-kata, tapi juga harus dilakukan dalam perbuatan. Dan kegiatan sangat bermanfaat sebagai wadah untuk mengembangkan dan juga menguatkan iman bersama. Tentu bapak-bapak paroki harus mampu mengontrol keluarga, khususnya juga kalau dalam keluarga di rumah, terutama dengan khususnya untuk anak-anak kita, ya. Dalam pergaulan jangan sampai anak-anak kita juga terjerumus bahaya narkoba dan juga pergaulan bebas. Tentu ini juga harus menjadikan teladan dari bapak-bapak paroki. Pertemuan bapak-bapak paroki sebagai momentum pembinaan dan juga merajut kebersamaan antara bapak-bapak paroki itu sendiri. Penting untuk merajut persatuan dan kebersamaan bagi bapak-bapak paroki dalam melaksanakan perutusan sebagai anggota gereja guna menunaikan kerasulan mereka, baik dalam bidang rohani maupun bidang duniawi. Tentu untuk tahun-tahun ini, 2 tahun ini rasanya begitu berat untuk kita, ya. Di satu sisi kita merasa ada kekhawatiran dalam diri kita, ya. Bahkan banyak dari kita anggota bapak-bapak paroki yang sudah berpulang, ya.
Di sisi lain juga kita tidak terhanyut dalam kekhawatiran dan juga ketakutan-ketakutan yang seringkali bahkan membuat kita ini tidak bisa bergerak. Para bapak-bapak terkasih, kita diajak secara khusus belajar di sang inspirator kita hidup dari rohani, yaitu Santo Yusuf yang dalam seluruh hidupnya setia dan taat pada rencana dan kehendak Allah. Dan tentunya Santo Yusuf ini seorang pria beriman sejati dan mengundang kita untuk menemukan kembali dalam diri kita semangat, kekuatan kasih dalam diri kita. Semoga tentunya semangat Santo Yosef ini juga menjadikan semangat kita dalam menjalankan segala perutusan kita. Kalau kita melihat Santo Yosef sendiri memang tidaklah mudah untuk menjalankan itu. Ya. Bagaimana Santo Yosef itu mendapatkan tugas yang luar biasa dari Tuhan untuk mendampingi Bunda Maria. Dan ini menjadikan diri Santo Yosef itu juga ada pertama-tama kekhawatiran dan juga mengalami dirinya tidak bisa menjalankan tugas. Tapi kalau kita melihat dengan kemauannya dan juga dengan keteguhan bersama dengan Tuhan, ia menjawab untuk bersama-sama dengan Bunda Maria. Bapak-bapak paroki yang kami kasihi, tentu paguyuban bapak-bapak paroki ini sudah lama, ya. Sudah berapa tahun ini berdiri? Kalau sudah ada yang tahu, ada 10 tahun lebih ya. Tentu hal yang tidak mudah lagi dalam artian mungkin sejak dari awal mengikuti kegiatan bapak-bapak paroki, tentu ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan, bahkan sampai pada ya mungkin ada perdebatan di sana sini, tapi hal itu tentunya untuk kebaikan bersama, dalam hal itu untuk kebaikan paguyuban bapak-bapak paroki. Semangat Santo Yosef tentunya harus kita bawa. Kesetiaan, kerendahan hati, dan juga mau menjalankan tugas yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hadir bersama dengan bapak-bapak paroki bukan kita ingin menonjolkan diri kita, tapi kita mau ayo di saat-saat seperti ini tentunya baik bagi kita mencari sesuatu yang lebih baik. Mungkin tidak sebaik di tahun 2 tahun, 3 tahun sebelumnya dengan kondisi kita saat ini. Namun setidaknya kita bisa, meskipun sekecil apapun apa yang kita bisa lakukan, itu baik kita juga menjalankannya. Kekuatan kita pertama-tama adalah Tuhan Yesus. Dan tentunya bersama dengan Tuhan Yesus kita bersama-sama juga dalam suatu komunitas paguyuban bapak-bapak paroki ini juga menjalankan segala karya-karya yang diberikan kepada kita. Tentu kita punya peranan kita masing-masing, sekecil apapun peranan kita, tentunya Allah tetap memperhitungkan kebaikan-kebaikan kita. Santo Yosef pun tentunya memberikan peranan, meskipun saya katakan tadi bahwa dalam Injil bahwa peranan Santo Yosef itu tidaklah banyak diutarakan hanya pada saat kelahiran Yesus, tetapi peran serta dan keterlibatannya sungguh luar biasa, tentunya menjadikan teladan bagi kita semua. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan agar paguyuban bapak-bapak paroki kita di veteran ini kedepannya tentunya dalam perjuangannya tetap menjalankan segala pelayanan dan kasih Tuhan. Sedikit apapun yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwa kita mau menjalankan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, khususnya dalam paguyuban
bapak-bapak rohani. Oleh karena itu malah kita mohon kepada Tuhan juga agar kita tetap diberikan kesehatan, diberikan sukacita, kegembiraan. Di situasi saat ini tentu tidaklah mudah. Banyak hal keluarga-keluarga yang ditinggalkan dengan kematian, tentunya tidaklah mudah untuk bangkit, tetapi kita percaya dan yakin bahwa dengan sapaan-sapaan kita tentunya kita dukung dan juga berikanlah mereka kekuatan dan juga rahmat kasih dalam diri orang-orang yang tentunya kita sapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada mula, sekarang, dan sepanjang segala.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kami bersama dengan Bapak-Bapak Paroki di Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Veteran mengadakan misa bersama dan juga ramah tamah di tahun 2022 ini. Semoga bersama-sama dengan Bapak-Bapak Paroki membangun gereja khususnya di paroki kita dan juga membangun semangat persaudaraan antara Bapak-Bapak Paroki khususnya bagi kita semua juga yang terlibat. Semoga Bapak-Bapak Paroki yang ada di manapun juga menjadikan rasa persaudaraan, menjadikan kekuatan dan juga semangat toleransi antara kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Hai, ibu-ibunya ada hadir, ibunya hadir. Jakarta, iya, iya.